Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di RAD Channel. Ya, untuk acara hari ini kita itu rencananya mau mengunjungi Mr. Ompong. Beliau itu salah satu pengusaha yang bisa dibilang terkenal di desa kita, yaitu Dusun Dungun Sari, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrung Mau, Kabupaten Cilacap. Kalian pasti penasaran kan usaha apa sih yang ditekuni sama Mr. Ompong itu, dan apa sih trik dan tipsnya biar usahanya itu bisa lancar? Kalau kalian penasaran, ikuti kita terus. Nah, di sini kita udah ketemu langsung nih sama orangnya yang namanya Mr. Ompong. Beliau yang punya peternakan kambing di sini. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Saling bisa tadi. Kenalan, kita dari tim RAD nih. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kita datang ke sini itu pengen kepo lah sama usahanya Om itu, yang bisa dibilang udah sukses, udah terkenal di berbagai daerah sampai keluar kota. Jadi boleh nggak kalau kita tanya-tanya dikit tentang usahanya itu? Boleh. Ayo, silakan. Jadi untuk usaha peternakan ini itu ada namanya nggak sih Om? Kalau peternakan ini itu salah satu kandang dari kelompok peternak kambing Mendo Mulyo Dungun Sari Cisumur, karena di sini tempatnya emang Dusun Dungun Sari, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrung Mau, Kabupaten Cilacap. Jadi emang kami punya kelompok yang kami beri nama Mendo Mulyo. Jadi ini salah satu kandang dari kelompok peternak kambing Mendo Mulyo. Jadi salah satu peternak kambing dari Mendo Mulyo ya? Iya. Terus untuk apa ya, awal mulanya Om bisa bikin usaha peternakan kambing ini tuh gimana sih, dari tahun berapa, terus itu kenapa Om bisa memilih usaha peternakan kambing ini? Kalau peternakan ini belum lama sih deh, baru ya sekitar 5 tahun lah. Terus kenapa kami memilih untuk beternak kambing? Karena beternak kambing itu yang jelas di sini usaha yang tidak mengenal rugi. Kenapa tidak mengenal rugi? Untuk kehidupan di kampung jelas identik dengan pertanian. Makanya kenapa lari ke peternakan kambing? Karena di sini di depan saya katakan tidak mengenal rugi, karena dari makannya gratis otomatis, karena kita asal mau cari rumput jelas. Yang kedua, limbahnya bisa kita gunakan untuk pupuk pertanian. Kalau hasilnya kayak anakannya, dagingnya jelas gitu bisa kita jual. Belum lagi kalau kita memang sudah lari ke spek perah, itu susunya bisa buat pendapatan harian seperti itu. Terus saya lihat-lihat kan ini kambingnya termasuknya ada banyak banget yang kecil. Itu tuh modalnya kira-kira buat memulai usaha ini tuh butuh modal berapa sih Om? Sebenarnya untuk modal usaha kambing itu yang pertama itu bukan modal, tapi niat. Setelah ada niat, ada kemauan, baru di situ ada jalan. Karena apa? Untuk modal itu relatif. Jadi bisa kecil, bisa besar. Dalam artian seperti ini. Kalau kita emang larinya untuk ke usaha, kita emang butuh modal besar. Tapi kalau kita berawalnya dari hobi dulu, kita bisalah modal sekitar 5 jutaan cukup. Dari kita hobi dulu lah ya, bukan lari ke usaha. Kalau lari ke usaha emang kita butuh modal kisaran ya untuk awal itu sekitar 50-an juta lah. Lumayan juga ya. Jadi bisa 5 juta
Bisa berawal dari 5 juta, bisa berawal dari 50 juta gitu. Oh, Tergantung dari kemauan Heeh. teman-teman aja. Terus kayaknya kambingnya juga gemuk-gemuk ya. Itu tuh apa sih tipsnya gitu? Tips untuk memelihara kambing gitu biar gemuk-gemuk, biar sehat. Kayak ngebersihin kandangnya itu berapa minggu sekali ngasih makannya itu gimana? Ada tipsnya nggak sih? Untuk tips supaya kambing itu sehat, itu seperti ini. Ternak itu pun sama-sama makhluk hidup. Pertama, dia butuh ketenangan, kenyamanan. Jadi gemuk bukan semata-mata dari faktor makanan. Seperti contohnya saya makannya banyak nih, Iya. tapi karena kurang tenang mungkin ya. Jadi nggak bisa gemuk gitu loh. Jadi ketenangan, kenyamanan kandang itu yang utama. Setelah itu baru ke makanan. Makanan itu pun harus kita bisa memberikan makanan yang komplit fit, dalam artian komplit vitamin yang dibutuhkan ternak itu. Seperti itu. Seperti contohnya seperti ini. Kalau kita masuk ke kandang ternak kita aja kok rasanya udah nggak nyaman, ada bau lah, ada becek lah, apalah. Bagaimana ternak kita mau nyaman? Seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita kan ada di kandang nih. Iya, kita biasa sambil ngopi, tetap aman, nyantai gitu kan? Ya seperti itu. Jadi kalau untuk makanan, limbah dari pertanian yang organik, seperti daun-daunan, daun-daunan dari pohon-pohonan, untuk rumput. Pokoknya jangan sampai kita memberikan makanan itu cuman satu jenis. Karena begini, kalau kita berpikir nggak usah yang muluk-muluk lah ya, dalam artian kalau kita harus tahu, wah ini nilai vitaminnya apa aja, nilai gizinya apa aja, kan susah nih. Kita ambil yang simpel-simpel aja. Semakin banyak jenis yang kita berikan, otomatis di situ komplit. Seperti itu aja. Yang simpel-simpel aja mikirnya. Jadi harus bervariasi gitu. Ya. Kayak misal hari ini ngasihnya ini, besoknya itu gitu. Ya. Ya kalau untuk yang tadi kandangnya itu dibersihinnya itu berapa minggu? Untuk kebersihan kandang itu sebaiknya itu setiap hari. Apalagi untuk tempat makannya, karena seperti ini. Bagaimanapun makan itu kan jelas tidak habis. Tidak mungkin akan habis bersih semua, itu nggak mungkin. Kayak kita aja lah, kita makan kan nggak mungkin sebersih mungkin tempat nasinya nih. Nah itu perlu kita bersihkan setiap hari, karena kalau tidak di situ akhirnya timbul jamur lah, bau lah. Nah itu yang membuat ternak kita akhirnya nanti nggak nafsu makan. Jadi sebisa mungkin bersihkan kandang itu setiap hari gitu. Terus kalau misal untuk pemeliharaannya nih Om, dari kecil sampai sampai bisa diperjualbelikan, dikonsumsi gitu di umum, kira-kira berapa lama Om? Butuh waktu berapa lama? Kalau untuk konsumsi kita lihat jenis kambingnya. Seperti saya kan ada beberapa jenis kambing di sini. Iya. Kalau kita lari ke konsumsi, misal kayak sate nih. Sate itu kan rata-rata dari domba, jadi bukan kambing, dari domba. Kalau jenis domba itu masuk ke potong, ke daging, itu usia sekitar 6-7 bulan sudah masuk. Dari bayi ini, dari cempe, sudah baru lahir 6-7 bulan sudah masuk. Kalau untuk akekah dan korban udah beda lagi, jelas umurnya lebih panjang. Itu. Jadi tergantung kita. Makanya di sini komplit, jadi domba ada, kambing ada. Terus suka dukanya itu apa sih Om? Suka duka dalam usaha ini? Oke. Untuk suka dukanya itu banyak. Makanya untuk teman-teman peternak pemula, jangan lihat sukanya dulu. Lihat juga dukanya. Dukanya seperti ini. Di saat perubahan cuaca nih, namanya orang aja kalau perubahan cuaca udah pasti batuk, pilek, demam. Apalagi ternak yang tidurnya nggak pakai kasur, nah kan? Itu udah pasti.
ada batuk, ada pilek, ada mencret. Nah itu belum lagi kayak tahu bulan-bulan kemarin nih banjir. Nah di situ otomatis kita pening dong cari makan. Ya jadi dari perawatan kambing sakit lah, dari cari pakan yang susah di saat-saat tertentu seperti itu, misalnya ada bencana alam gitu, banjir semua gitu kan, kita susah. Nah itu dukanya. Kalau sukanya, asal kita bisa memanage dengan baik, di situ kita bisa dapatkan penghasilan harian, bulanan ada, tahunan ada. Jadi dari harian ada, bulanan ada, tahunan ada. Komplit. Itu sukanya. Asik juga kayaknya ya Om. Nah, bolehlah Om kasih sedikit motivasi, saran motivasi buat kayak orang-orang nih di luar sana. Pasti banyak tuh yang udah mulai usaha tapi putus asa dengan usahanya, terus sama buat orang-orang yang mau memulai usaha tapi masih belum percaya diri. Itu gimana sih menurut Om, saran sama motivasinya buat mereka-mereka? Iya, jadi kalau untuk beternak nih, pertama, kalau peternak itu punya 2 kalkulator, bukan 1 kalkulator. Maksudnya seperti ini. Kalkulator pertama itu untuk menghitung biaya kandang, biaya beli ternak, biaya pakan. Kalkulator kedua untuk menghitung berapa modal saya keluarkan, berapa titik akhir nanti keuntungan saya. Biasa untuk pemula ini tidak menggunakan kalkulator yang satu, tapi cuman kalkulator yang kedua ini. Jadi pasti pada gagal. Jadi dengan modal sekian, sekian bulan aku dapat keuntungan sekian. Nah itu yang membuat gagal. Karena apa? Untuk memulai usaha itu jangan lakukan perhitungan keuntungan dulu. Tapi yang pertama, cintai pekerjaan yang akan kita lakukan. Di mana usaha kita, di mana kerjaan kita, di situ hati kita. Kalau kita semua laksanakan dengan sepenuh hati, yakinlah titik akhir nanti akan membuahkan hasil yang membanggakan, yang memuaskan kita. Seperti itu. Itu saran saya. Makanya banyak teman-teman yang dia tumbang. Karena apa? Yaitu dia pakai kalkulator yang kedua. Sementara dia tidak pikirkan seperti tadi itu, resiko sakit, bingung cari pakan. Nah, itu nggak dipikirkan. Belum keadaan perubahan harga di pasar. Nah, kan? Jadi untuk peternak pemula ataupun teman-teman yang ingin beternak, pertama yaitu cintai, sayangi dulu usaha yang akan kita jalankan. Setelah itu, jadi kita laksanakan semua itu dengan hati. Jangan dengan, jadi misal kayak gini, teman-teman ada yang merasa saya kan nggak suka dengan ternak kambing. Kita kembalikan dulu pertanyaan itu ke hati kita. Apakah Anda bekerja di tempat orang menjadi karyawan ataupun yang lainnya, apakah Anda suka? Saya yakin tidak 100%. Tapi di situ karena apa? Pasti sampean punya pemikiran, di akhir nanti saya punya gaji. Nah, anggaplah di sini kita kerja. Jangan kita terus merasa, wah, aku nih sekarang usaha, bos. Nah, itu yang resikonya. Kita bisa ya, belum apa-apa kita udah sombong dulu, tumbang lah kita. Seperti itu. Terus di antara kambing-kambing ini yang paling istimewa yang mana Om? Kalau soal istimewa itu tergantung mana yang kita suka. Karena di sini untuk domba itu ada beberapa jenis. Ada ekor gemuk, ada siem, ada merino untuk domba. Untuk kambing kita ada Jawa Randu, ada PE, ada Sanen, ada Anglo. Banyak juga ya? Ya. Jadi kasih lihat Om. Kalau untuk saat ini lah ya, saat ini untuk harga tertinggi kambing itu masih di Sanen dan Anglo-Bian. Karena itu masih kambing impor.
karena ini speknya di samping daging juga perah, jadi ada 2 spek. Jadi seperti itu. Itu guys, sekian wawancara dari kita. Jadi saran dari omnya itu tadi, kalau misal kita mau memulai usaha itu harus mencintai mencintai pekerjaan kita, harus suka sama pekerjaan kita, harus nyaman, terus jangan takut untuk memulai. Oke. Boleh nggak nih Om kasih tahu kambingnya kira-kira yang istimewa tuh, Boleh, ayo. biar teman-teman nggak penasaran. Oke, nah ini kambing Sanen dari Pegunungan Sanen. Ini masih kambing impor. Jadi kambingnya emang manja banget. Sih. Jadi emang untuk jenis-jenis kambing perah ini emang dia lebih dekat dengan manusia. Nah, jadi dia lebih manja. Oke. Ini silangan. Jadi silangan. Jawarandu dengan Anglobian. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ini tahunya kan Jawarandu. Tapi di sini banyak perbedaan. Kalau Anglobian itu keturunan Anglobian, dia lebih tebal, dagingnya lebih tebal. Terus susunya dia lebih gede. Berarti yang biasa diperah yang ini Om. Jadi untuk perah dia susunya lebih besar daripada yang Jawarandu biasa. Kalau Jawarandu biasa dia susunya kecil. Yang ini. Seperti ini contohnya, dia lebih tipis. Kelihatannya dagingnya pun lebih tipis. Dilihat saja udah beda. Oh iya udah beda. Gedean yang ini. Dari susunya pun dia nggak nampak. Jadi kecil susunya pun. Iya. Jadi ada banyak perbedaan sebenarnya. Cuman ya sekilas emang sama. Iya sih sekilas sama. Kalau ini PE. Ini PE. PE itu peranakan Etawa. Oh, ini kambing Etawa. Iya, kambing. Sebenarnya kalau Etawa itu kambing masih dari sana, dari impor juga. Makanya ini disebut PE karena perkawinan silang. Jadi maka dia disebut PE, peranakan Etawa. Kayaknya nurut-nurut kambingnya. Ya kalau soal nurut enggaknya itu tergantung dari peternaknya itu sendiri. Bagaimana kita bisa merawat ternak-ternak kita, itu yang membuat dia nurut seperti itu. Gitu ya. Oke, jelas? Ya, jelas Om. Yang itu domba. Ya. Oke, kalau ini kita di kandang dombanya. Dombanya yang ini merino. Dia lucu banget. Jadi imut. Merino. Cuman dia udah lama nih nggak mandi nih. Jadi dekil. Dekil kamu. Ini Mandilah. merino. Itu kalau yang di telinganya ada itunya? Itu yang itu ekor gemuk. Yang itu. Peranakannya yang itu ya? Nah, kalau ini siam. Jadi emang kita tujuannya untuk kita kawin silang gitu. Kenapa kita banyak? Kita tujuannya untuk kita silangkan. Nanti hasil yang terbaik itu perkawinan apa dengan apa, itu aja. Jadi kalau untuk perah itu, sebelum diperah itu puntingnya itu dibersihkan dengan air hangat dulu, dikompres. Setelah itu baru kita adakan pemerahan gitu kan. Nih. Jangan lari. Kayaknya enak banget merahnya. Jadi inilah yang bagi ternak itu menjadi pendapatan harian. Oh gitu. Nah, pendapatan jadi hariannya dari susunya ini untuk pendapatan harian kita peternak itu. Sehari bisa dapat berapa liter biasanya Om? Kalau untuk yang kambing campuran seperti ini rata-rata itu cuma 1 liter. Boleh nyoba? Nanti takutnya ini, karena kalau ini itu apa ya, bukan masalah nggak boleh, tapi karena dia juga kebiasaan. Dalam artian seperti ini,
kambing biasa diperah dengan tangan kiri. Seperti ada lihat. Begitu dengan tangan kanan, kadang-kadang dia berontak karena beda rasa, dia akhirnya berontak juga. Oh gitu. Ah, Nggak bisa sembarangan iya, orang jadi nyoba berarti ya. Kayak jadi gitu. emang di sini dia main perasaan juga. Seperti itu. Iya, iya. Kalau ini emang kelihatannya Jawa Randu, tapi ini udah campuran. Jadi silangan dengan PE. Jadi kalian udah tahu kan gimana kayak mana sih usahanya Mister Ompong ini. Terus penghasilannya tadi yang dari harian, katanya bulanan, tahunan, itu udah tahu lah. Pasti kalian semoga aja berminat untuk memulai bisnis. Nah, Om, terima kasih banyak ya udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan kita yang kita itu kepo sama usahanya Om. Oke, nggak masalah. Sama-sama ya. Semoga jawaban Om tadi bisa bermanfaat untuk orang-orang, semua orang lah yang di luar sana yang masih pesimis mau memulai usaha atau yang masih putus asa sama usahanya yang mungkin nggak sukses gitu. Jadi semoga bisa membuat mereka bangkit termotivasi. Amin, amin, amin. Ya. Makasih banyak Om. Sama-sama. Jadi kita pamit dulu ya guys. See you next video. Bye bye.